Halo, kali ini kita membahas teori knowledge management, merupakan sebuah proses untuk menangkap atau mendistribusikan dan secara efektif mengapresiasikan. Masuk dalam definisi pengetahuan manajemen, yaitu tergantung dari cara organisasi menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan. Salah satu definisinya adalah proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, menyaringkan, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian dan spesifik. Gambaran lingkup kegiatan manajemen pengetahuan. 1. Membangun ruang penyimpanan pengetahuan. 2. Menyempurnakan akses ke pengetahuan. 3. Memperbaiki lingkungan pengetahuan. 4. Mengelola pengetahuan sebagai kekayaan organisasi atau aset. Tipe pengetahuan manajemen. 1. Mengumpulkan dan menggunakan ulang pengetahuan terstruktur. 2. Mengumpulkan dan berbagi pelajaran yang sudah dipelajari dari praktek. 3. Mengidentifikasikan sumber dan jaringan kepakaran. 4. Membuat struktur dan memetakan pengetahuan dan yang diperlukan untuk meningkatkan performansi. 5. Mengukur dan mengelola nilai ekonomis dari pengetahuan. 6. Menyusun dan menyebarkan pengetahuan dari sumber-sumber eksternal. Tujuan penerapan knowledge management. 1. Penghematan waktu dan biaya. 2. Peningkatan aset dan pengetahuan. 3. Kemampuan beradaptasi. 4. Peningkatan produktivitas, yang artinya pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan sehingga produktivitas dari organisasi akan meningkat. Tahapan perkembangan manajemen pengetahuan dalam organisasi. Dan kenapa pentingnya knowledge management? Dipandang penting karena implementasinya memberi manfaat pada bidang operasi dan pelayanan, dapat meningkatkan kompetensi personal, memelihara ketersediaan knowledge, dan pentingnya peran knowledge management adalah apabila perusahaan menghadapi kasus pengunduran diri dari karyawan yang memiliki knowledge menonjol, sementara pada saat itu belum ada transfer knowledge bagi penggantinya. Bisa terjadi kepindahan karyawan itu diikuti dengan kepindahan pelanggan. Bagi organisasi yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan dalam perusahaannya, itu perlu menyadari pertama bahwa pengetahuan ada pada orang dan bukan pada sistem. Sistem punya data dan informasi yang dapat membantu perusahaan. Aplikasi manajemen terhadap perusahaan dapat dikelola secara kontinu, produktif, dan efektif. Oleh aplikasi manajemen pengetahuan yang dibangun, pengetahuan perusahaan dapat diperoleh dari dokumentasi, prosedur, proses kebijakan, formulir, perilaku, hubungan antar relasi, dan kultur organisasi. Pengetahuan dapat dikelola oleh sistem setiap yang dapat semua orang dapat dalam perusahaan seperti direktur, administratif, para pekerja, dan lingkungan. Dan ini adalah peran para wali dalam manajemen pengetahuan. Dalam manajemen pengetahuan, peran para ahli sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bertugas untuk menentukan sistem pengetahuan mana yang sesuai dan cocok dengan karakteristik perusahaan. Pengaruh yang diberikan knowledge management terhadap proses bisnis organisasi yaitu 1. Penghematan waktu dan biaya. 2. Peningkatan akses pengetahuan. 3. Kemampuan beradaptasi. 4. Peningkatan produktivitas. Mungkin itu saja teori yang kita bahas. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.